Secara kenyataan memang kalau bulan baru itu terjadi jam 16 ya, saya sendiri memang di meteorologi, keilmuan saya di situ, memang di Indonesia waktu tenggelam itu baru sekitar 1 derajat sehingga tidak akan terlihat. Tapi begitu bulan atau matahari tenggelam di Pakistan, kemudian di India, kemudian di Iran, lanjut ke Arab Saudi hingga kemudian ke Mesir, umur bulan itu sudah lebih tua jamnya. Artinya derajatnya lebih tinggi sehingga memungkinkan untuk dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sultan Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di program Mendadak Ngaji bersama Sultan Channel. Sore ini saya kedatangan tamu nih, ada Kang Revi dan Kang Faris. Biasanya kalau mereka sudah datang itu membawa inspirasi ya. Ada beberapa hal yang ingin didiskusikan dan mudah-mudahan nanti dari pertanyaan yang disampaikan oleh Kang Revi dan Kang Faris kita bisa mendapatkan insight atau tambahan pengetahuan. Pertama, Kang Revi kabarnya gimana? Alhamdulillah baik ya. Kang Faris baik ya. Biasanya kalau kesini itu dengan Kang Faisal ya. Jadi katanya lagi sakit ya, mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Gimana Kang Revi sama Kang Faris nih? Dari Revi ada pertanyaan ya mengenai kemarin kan kita itu ketika awal puasa ya, itu kan ada yang hari Senin, ada yang hari Selasa. Nah bagaimana nanti kita Idul Fitrinya nih kan yang memang lagi kayak gitu. Ya kayak gitu kan. Dan apa pendapat Ustadz mengenai hal itu? Baik, terima kasih Kang Revi. Sahabat Sultan Channel, sebagaimana kita ketahui di awal Ramadan ada yang memulai tanggal 1 Ramadannya itu kan ada tanggal 11 Maret, ada yang tanggal 12 Maret. Bagaimana ini kedudukannya? Yang pertama, kita harus mengetahui memang secara hukum fikih itu ada beberapa pendapat ya. Ada yang berdasarkan matla yang dianut oleh mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, berkaitan dengan mulai saum atau mengakhiri saum di Idul Fitri itu berdasarkan terlihat hilalnya di matla tertentu. Nah memang kita ketahui di Indonesia waktu itu belum terlihat hilal. Kemudian ada pendapat jumhur yaitu berdasarkan ru'yat global ya. Kalau di suatu daerah itu tidak terlihat maka dia menunggu di daerah lain yang sama-sama memantau hilal. Nah sehingga kemudian kita mendapatkan informasi ru'yat yang terlihat itu ada di Arab Saudi, Qatar dan negeri-negeri Timur Tengah. Nah, kalau kita merujuk pendapat di tengah masyarakat di Indonesia itu berdasarkan ru'yat ada dua itu ya. Ada yang juga berdasarkan hisab, yakni berdasarkan bahwa bulan baru sudah terbentuk dan itu terjadi waktu itu hari Senin ya, hari Minggu itu jam 16 bulan barunya, sehingga memang sudah terbentuk. Nah, kemudian juga ada pendapat baru sebetulnya yaitu berdasarkan nation state atau negara bangsa. Nah, cuma ini tidak berdasarkan pendapat fikih yang umum tadi, yang dua tadi. Jadi perbedaan pendapat itu seperti itu. Lalu bagaimana kedudukannya secara astronomi ya, secara fakta? Kita ketahui bahwa memang bulan itu kan hanya satu di bumi ini, nggak ada bulan kedua, bulan ketiga gitu ya. Kalau bulan fisiknya, kalau bulan itunya kan ada 12 bulan. Nah, secara kenyataan memang kalau bulan baru itu terjadi jam 16 ya, saya sendiri memang di meteorologi, keilmuan saya di situ, memang di Indonesia waktu tenggelam itu baru sekitar 1 derajat sehingga tidak akan terlihat. Tapi begitu bulan atau matahari tenggelam di Pakistan, kemudian di India, kemudian di Iran, lanjut ke Arab Saudi hingga kemudian ke Mesir, umur bulan itu sudah lebih tua jamnya. Artinya derajatnya lebih tinggi sehingga memungkinkan untuk dilihat. Sehingga secara astronomi ru'yat global ini secara fakta real sesuai dengan fakta. Ini bulan 1 hanya 1 bulan untuk seluruh bumi. Ketika terlihat bulan itu di tempat lain, maka dia sebetulnya sudah terjadi tanggal baru di seluruh bumi. Sehingga kemudian pendapat yang
yang kita bisa kuatkan yaitu pendapat ru'yat global, sehingga dari situ mereka yang memulai puasa di hari tanggal 11 berdasarkan ru'yat global ini bisa diterima. Tapi memang namanya beda pendapat, bisa saling memaklumi lah satu sama lain. Itu berkaitan dengan pendapat-pendapatnya yang mendasari adanya perbedaan pendapat mulainya tanggal 1 Ramadan. Jadi semua itu ngaku tanggal 1 loh ya. Bukan yang satu ngaku tanggal 1, yang satu tanggal 2 enggak. Semua menetapkan bahwa tanggal 1 Ramadan itu terjadi berdasarkan pendapat fikih tadi. Ada yang mulai tanggal 1-nya malam Senin, ada yang mulai malam Selasa berdasarkan ru'yat bulan yang memang yang menetapkan yang malam Selasa itu tanggal 1-nya memang belum melihat ru'yat. Yang menetapkan malam Senin sudah melihat ru'yat tapi tidak dari tempatnya, tapi dari tempat yang lebih barat, sama-sama dari negeri-negeri kaum muslimin. Begitu Kang Revi, ada lagi barangkali. Berarti kalau dari saya nih ya, orang-orang yang awam gitu ya, itu baiknya mengambil pendapat yang mana mengenai itu? Jadi kalau berdasarkan keadaan sekarang, pertama dari sisi fikih itu pendapat ru'yat global, yakni 1 bulan atau 1 hilal untuk seluruh bumi, itu pendapat yang muktabar, yang istilahnya yang umum ya. Umumnya ulama berpendapat demikian, sehingga itu bisa diambil. Yang kedua, kita bisa menyesuaikan dengan keadaan fakta ilmiahnya ya, dan memang 1 bulan untuk 1 bumi. Yang ketiga, sekarang itu sudah memungkinkan adanya informasi yang sangat cepat dari bumi satu ke bumi lain, tidak memerlukan waktu berhari-hari, ini tidak juga berjam-jam gitu, bahkan detik itu kejadian, detik itu bisa disaksikan. Sebagai contoh, misalkan saya karena berkomunikasi dengan kenalan di Jerman, dia kirim data, Pak ini saya kirim data via WA gitu. Ya saat begitu saya ngobrol udah sampai datanya ke kita gitu. Artinya secara global itu sangat mungkin pendapat tentang jumhur ulama berkaitan dengan ru'yat global itu sampai ke negeri-negeri Islam di waktu yang bersamaan, dan itu bisa memang secara fikih kuat, sehingga saya sendiri berpendapat yang tadi, yang ru'yat global, lalu kemudian 1 bulan 1 hilal untuk seluruh kaum muslimin, dan memang itulah yang kemudian pendapat yang bisa menyatukan kaum muslimin seluruh dunia, sehingga kemudian tidak beda-beda pendapat kan gitu. Kalau kita menggunakan pendapat ru'yat lokal, apalagi berbasis negara bangsa, ya berarti kita mempertahankan keterpecahan kaum muslimin, bahwa kaum muslimin itu sesungguhnya umatan wahidah, umat yang satu. Mungkin secara negara belum bisa bersatu, tapi ya minimal secara memulai puasa dan sebagainya, termasuk nanti dalam Idul Fitri ya. Jadi perbedaan itu kan mungkin juga di Idul Fitri, maka perbedaan Idul Fitri ini bisa aja terjadi. Ada yang berbeda mulai Idul Fitrinya. Tapi untuk sesuai dengan pendapat jumhur dan kemudian untuk menyatukan kaum muslimin, maka kita atau saya secara pribadi mengambil pendapat ru'yat global. Jadi biar Idul Fitrinya bisa barengan dengan kaum muslimin seluruh dunia. Sehingga disitulah nampak syiar Islam, bahwa umat Islam bisa bersatu. Toh juga kalau kita saksikan tahun baru kan nggak ada yang tanggal berbeda kan, seluruh dunia sama kan. Bahkan kita bisa menyaksikan tahun baru itu mulai dari Amerika, dari Prancis, dari mana. Kenapa untuk urusan Idul Fitri nggak bisa begitu? Padahal kan teknologinya udah ada di tengah kaum muslimin, di tengah umat manusia. Saya kira mempertahankan perbedaan mengawali Ramadan dan memulai Idul Fitri sebetulnya tidak sesuai dengan fakta yang ada sekarang. Faktanya bahwa untuk kasus mengawali tahun baru aja bisa bareng-bareng. Ya kalau untuk ru'yatnya mungkin bisa beda pandangan, beda terlihat atau tidak ketika memang posisi bulannya belum terlihat. Tapi kita ikut saja kepada pantauan hilal dari saudara-saudara kita yang lain gitu. Walaupun negara mungkin sekarang berbeda, tapi kalau Allah menyebut al-muslimuna akhul muslim, ya kan? Hingga kemudian pendapat itu yang kita ambil. Mudah-mudahan nanti saat mengakhiri Ramadan, saat Idul Fitri, kita bisa berbagi info ya. Kalau misalnya udah terlihat nih hilal di Arab, bisa berbagi info. Terlihat di Mesir, berbagi info. Itu bukan hanya karena bulan hanya yang satu saja ya secara fisik. Pertama karena jumhur ulamanya berpendapat demikian, yakni ru'yat global. Yang kedua, secara teknologi itu sudah
menghilangkan jarak ya, waktu karena perjalanan ngasih tahu itu udah langsung diketahui. Begitu Kang Repi ya. Siap, insyaallah. Ya. Mungkin dari Kang Faris silakan pertanyaan. Ya itu terkait puasa sama Idul Fitri ya. Jadi misalkan kita masih puasa nih, sedangkan di belahan negara ini udah Idul Fitri, atau misalkan di tempat tinggal kita sendiri ada sebagian yang udah sholat Id ya. Itu bagaimana, apa pendapat Jadi, Ustaz? Kang Faris, kalau terjadi seperti itu, pertama memang harus ditanya dulu pendapatnya seperti apa. Kalau yang bersangkutan itu, misalnya kita sendiri nih, kita masih puasa, kemudian ada yang sudah Idul Fitri, sholat Idul Fitri gitu. Kita ditanya, kalau kita menganut pendapat ru'yat global, sementara yang sudah sholat Idul Fitri juga sama-sama global, berarti kita harus buka. Artinya kan pendapatnya sama. Akan berbeda dengan misalkan yang tadi yang saya menganut dari sejak awal puasa menganut ru'yat berdasarkan parsah yang 120 kilo atau ru'yat lokal lah istilahnya seperti itu, maka dia harus ketika pendapatnya mengatakan bagi saya belum terlihat hilal ini gitu ya, sehingga maka saya lanjutkan puasa, itu tidak ada masalah. Jadi yang ada masalah adalah mereka yang tetap melakukan puasa di waktu Idul Fitri yang pendapatnya diambil berdasarkan satu pendapat, misalnya sama-sama ru'yat global, yang ini masih puasa, yang ini udah lebaran dengan alasan saya tidak enak nih, yang lain masih puasa gitu ya. Ya itu yang tidak boleh. Ya buka saja gitu. Kalau kita menganut pendapat yang memang sudah menetapkan masuk Idul Fitri. Tapi kalau misalkan mereka yang bertahan dengan pendapat ru'yat lokal gitu ya, dia tetap berpuasa sementara yang lain yang ru'yat global berbuka, ya dia tidak berdosa di situ. Cuma masalahnya adalah bagaimana ini kita bisa bersatu. Ada kaidah usul yang menyebutkan amrul imam yarfa'ul khilaf. Jadi perintah pemimpin itu akan menghilangkan perbedaan pendapat. Cuma pemimpin yang mana? Yaitu pemimpin kaum muslimin seluruh dunia yang disebut khalifah, yang kita ketika rakyat ada perbedaan pendapat, kata khalifah, lebaran hari ini saja. Nah, berdasarkan hilal yang sudah terlihat, itu bisa selesai. Nah, kalau sudah ada perintah pemimpin untuk berbuka, dia masih tetap berpuasa ya. Pemimpin yang tadi masuk kriteria seorang pemimpin yang menerapkan Islam secara kafah, dia tetap berpuasa, dia termasuk berdosa. Seperti itu. Tapi kalau belum ada, ya ikut pendapat masing-masing. Kalau menurut pendapat fikihnya belum berbuka, ya dia berpuasa, dia tetap berpuasa. Bahkan kalau dia berbuka malah jadi batal kan puasanya, harus qada seperti itu. Nah, itulah yang harapannya umat Islam itu segera memiliki satu kesatuan perintah kepemimpinan. Dan sebetulnya secara teknologi sekarang untuk berkaitan dengan mengawali Ramadan, mengakhiri Ramadan dalam Idul Fitri, maka sesungguhnya tidak terlalu sulit sekarang ini, bisa dengan mudah dengan teknologi yang berjalan begitu cepat. Demikian Mas Faris dan juga Kang Revi ya. Mudah-mudahan udah jelas nih semua ya. Dan pemirsa Sultan Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah nih tamu kita berkah, tapi memang kita diskusinya tidak bisa terlalu panjang. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Saya kurang lebihnya mohon dimaafin ya Bang Revi sama Kang Faris, dan juga untuk pemirsa semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan program Mendadak Ngaji di Sultan Channel. Semoga video ini dapat menambah ilmu keislaman sahabat Sultan.